Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Rahadatul Aisi dari kelas 11 IP1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tari tradisional Pakarena. Sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi dari tari tradisional. Jadi, apa sih itu tari tradisional? Tari tradisional adalah sebuah seni tari yang lahir dan berkembang di suatu daerah tertentu dan memiliki sebuah ciri khas. Tari tradisional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tari tradisional klasik, yakni tari tradisionalnya lahir dan berkembang di lingkungan kerajaan. Contohnya ada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, Pakarena dari Sulawesi Selatan, dan Serimpi dari Yogyakarta. Yang kedua ada tari tradisional kerakyatan, yakni tari tradisionalnya lahir dan berkembang di lingkungan masyarakat. Contohnya ada tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, dan tari jaipong dari Jawa Barat. Berikut ini adalah ciri-ciri dari tari tradisional. Yang pertama, tari tumbuh dan berkembang di daerah tertentu serta diwariskan secara turun-menurun. Yang kedua, tariannya berpedoman luas dan berpijak pada adat istiadat setempat. Yang ketiga, iramanya diiringi oleh alat musik setempat. Yang keempat, rata-rata tari tradisional lahir dari kalangan bangsawan. Yang kelima, busana dan tata riasnya elegan dan penuh estetika karena lahir dari kalangan bangsawan. Yang keenam, pola geraknya baku dan sudah ditentukan. Yang ketujuh, setiap geraknya mengandung sebuah makna yang dalam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tari Pakarena atau kipas dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan salah satu tarian tradisional masyarakat Bugis yang paling populer. Tari ini merupakan ekspresi kesenian masyarakat yang sering dipentaskan untuk mempromosikan pariwisata Sulawesi Selatan. Dalam bahasa setempat, Pakarena berasal dari kata karena yang berarti main. Tari ini menggunakan kipas sebagai propertinya. Oleh sebab itu, tari ini dikenal juga dengan nama tari kipas. Biasanya, tari ini diiringi oleh kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen, alat semacam suling atau puik-puik yang merupakan alat musik tradisional setempat. Tidak ada jumlah penari tertentu untuk menarikan tarian ini. Ada beberapa versi mengenai sejarah asal-usul dari tari Pakarena. Versi yang pertama menyebutkan bahwa tarian ini dikenal juga dengan nama tari Pakarena Gantarang, berasal dari perkampungan yang dulunya merupakan pusat kerajaan terbesar di Pulau Selayar. Kerajaan yang dimaksud adalah Gantarang Lalang Bata. Tari ini pertama kali ditampilkan pada abad ke-17 saat upacara pelantikan Panalipata Raja sebagai raja di kerajaan Gantarang Lili. Pada masa itu, tari Pakarena dibawakan oleh 4 orang penari. Versi yang kedua menyebutkan bahwa tari Pakarena dulu dikenal sebagai nama Serejaga, merupakan tarian yang ditampilkan pada saat sebelum dan sesudah menanam padi. Tari Serejaga hanya bisa dibawakan oleh putri bangsawan. Versi ini menyebutkan bahwa dulu tari Pakarena menggunakan aksesoris berupa seikat padi yang saat ini telah diganti dengan sebuah kipas. Versi yang ketiga sekaligus yang terakhir menggambarkan bahwa tari Pakarena adalah kisah perpisahan antara penduduk Kayangan dengan penduduk bumi. Sebelum berpisah, penduduk Kayangan memberikan petunjuk kepada penduduk bumi mengenai tata cara bercocok tanam, berburu, menenun, berhias, dan cara hidup pada umumnya yang dituangkan dalam gerakan tangan, kaki, dan badan.
Kemudian gerakan-gerakan inilah berevolusi menjadi gerakan tarian yang dipersembahkan oleh penduduk bumi sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada penghuni langit. Versi yang ini merupakan versi yang paling dikenal dibandingkan dengan versi lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi tari tradisional. Berikut ini adalah fungsi dari tari tradisional. Yang pertama, sebagai upacara ritual. Yang kedua, sebagai sarana hiburan. Yang ketiga, sebagai pengenalan budaya. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, sebagai pendidikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.